but it's one. Ole, 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 ole. Ole, ole. Spanyol. Oke. Go. Jadi kamu dukung Spanyol, Bung? Iya dong nih. Kalau aku jelas kan ya. Semangat anak muda. Aku sejak dari awal itu, sejak fase grup bahkan, aku mendukung Inggris. Sekalipun sebenarnya kan aku bukan Inggris kan. Aku Belanda. Cuma feelingku Inggris ini kayaknya juara. Sekalipun semua orang yang bilang bahwa yang nonton Inggris gitu ngantuk. Ya karena Iya memang ngantuk. ya jujur membosankan. Komposisi bagus, pemain bagus, tapi ada di final, Bung. oh, Ya ada di final. beda kelas lah dengan Spanyol. Iya kan? Iya, Bung. Euro ya sekarang ya. Ya Euro 2024. Sebelum ke inti acara kita akan memprediksi dan prediksi kita akan sangat tepat. Nanti beda. Karena ingat video ini dibuat sebelum Ya, final Euro. final Euro. Final Euro Senin besok kita buat tag ini hari apa sekarang? Sabtu ya. Ya pas, Sabtu. besoknya langsung Ya, di-upload. besoknya langsung di-upload. Oke. di-upload. Nanti kita berdua akan memprediksi. Bukan berdua sih, masing-masing. Cek hodam ini guys. Cek kodam. Tapi sebelum ke sana, mari kita berbincang terlebih dahulu agar tidak sampah-sampah banget yang Oke. dikulak tentang bola, Bung. Oke. Langsung, Bung. Hukum bola itu gimana, Bung? Hukum bola itu kita harus tahu dulu ya. Ya. Bola itu menurut sejarah ya, sejarah bola itu sendiri, dia itu tadi saya mencatat di tahun 1863 baru ada asosiasi sepak bola di London, Inggris. Ya, di London, Inggris. Kemudian Jelas berarti ya, Bung ya. ya. Dari pola-polanya jelas. Sejak awal lu udah Oh Inggris. gitu, sudah Inggris. Dan baru dibuat Olimpiade musim panas, bahasanya begitu di tahun Olimpiade ya, musim musim panas. panas itu 1900. Dan baru ada fatwa bola tentang bola atau bahasa Arabnya itu Al-Qurratul Qadam. Ya. Qurratul Qadam. Qurratul Qadam, La'bul Qurratil Qadam. Itu kapan? Di tahun yang saya temukan referensinya itu paling mendekati dengan tahun munculnya asosiasi sepak bola itu tahun 1875. Tadi kan tahun 863 ya. Paling pertama kali lah bisa dikatakan pertama kali. Kalau eranya Madhab Syafi'i tidak ada. Madhab-madhab yang kuno-kuno itu tidak ada. Makanya Klasik. fokus belajar, Bung. Iya. Baru ada itu ketika di masa 1875 Masehi. Ya, ini dalam kitab Bulughul Amniyah li Sayyidi Aliyin Al-Malikiyyi. Beliau menyebutkan bahwa hukum bermain sepak bola ini adalah boleh. Boleh ya. Ya, boleh. Jadi- Dengan syarat-syarat. Oh, Tapi syarat-syarat ini sebenarnya bukan syarat dari dzatiyah sepak bola itu sendiri. gimana? Jadi syarat-syarat yang kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan sepak bola itu haram. Tapi bukan dari faktor internal sepak bola itu sendiri yang mengharamkan. Tapi faktor eksternal. Ya. Seperti misalnya tidak boleh ada judi. Itu kan Oh. faktor-faktor eksternal. Bukan dari menyusun sepak bola itu sendiri. Ya. Seperti misalnya harus dimaksudkan untuk tadarrub alal jihad. Sebagai bentuk untuk latihan lah. Untuk berjihad. Nggak tahu main bola untuk jihad ke siapa. Perang untuk siapa nggak tahu juga. Ya gara-gara Ya, itu begitu. orang Islam kan. Orang Islam kan yang buat ya. Padahal begitu, sepak begitu. bola jelas, aku rutin tiap minggu. Itu benar-benar maslahah kepada tubuhku. Yang itu juga adalah bagian rukun dari ibadah. Iya, Kesehatan, Bung. jelas. Dan yang bagiku paling logis lah di tahun 1921, yakni dalam kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 1921 beliau menyebutkan dengan syarat-syarat yang agak humanis daripada yang tadi. Dari tadi kan bener-bener apa ya, Iya, bener-bener iya. fanatisme Islam banget lah. Ya, Sampai jihad-jihad. Kalau ini tidak ada. Yang penting syaratnya itu kalau beliau diniatkan untuk kuatnya badan. Oh, olahraga lah intinya. Olahraga. Kemudian ya sampai tidak buka aurat, tapi kan tidak bisa itu. Ya, tapi Ya, kan aurat aurat dalam- diperdebatkan juga Iya, aurat. versi yang siapa, Iya, kan, versi kayak yang gitu. mana kan.
Tapi ada sih di sini ada solihatan lil jihad, untuk jihad juga. Tapi itu syarat-syarat tambahan lah. Intinya jangan sampai sesuatu yang asalnya itu hukum asalnya adalah boleh, kemudian tercampur dengan hal-hal yang dapat menjadi haram. Kalau hukum asalnya jelas boleh ini, nah gitu. Karena gini Bung, sepak bola itu rasa-rasanya dapat mempersatukan orang yang beda suku, Oh iya. jenis agama. Iya. Bener-bener kiblat manusia itu bola. Bung. Iya benar. Bener-bener Untuk sekarang bola. ini ya. Iya. Dan olahraga paling tertinggi fansnya iya sepak pasti bola. sepak bola. Sepak Makanya seandainya ada klub bola yang agamis sekali gitu. Itu sangat keren itu. Dan Maksudnya tidak ada yang menang kan? Iya kan tidak pernah ada yang menang masih. Iya. Walaupun di sana misalnya wali Allah misalnya. Sudah ada wali Allah. Tapi gini Bung, misalnya yang paling populer di dunia sepak bola lah. Messi dan Ronaldo. Messi dan Ronaldo. Kalau Messi kan tidak punya selebrasi yang Dan masuk final sekarang. ya, Copa America. Iya. Ronaldo tidak. ya oke. Udah tua. Kamu siapa? Messi, Ronaldo? Tidak dua-duanya. Salah. Gitu ya fansnya Liverpool masih begitu. Yang didukung pasti dianya sendiri. Tidak objektif, pasti subjektif. Enggak ya, yang aku tanyakan gini. Kan bahkan di klub futsalku itu ketika sparingan itu ada yang banyak menirukan gaya Ronaldo mencetak gol. Ya. Itu kan Siu. Itu benar-benar gaya yang rasa-rasanya dalam sepak bola gaya paling terkenal sedunia adalah itu. Iya benar. Pertanyaannya gini Bung. Pertanyaannya ada satu hadis itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu gimana itu Bung? Katanya kalau kamu meniru-niru gaya orang, kamu sama seperti dia gitu. Oh iya benar. Itu gimana kalau ditarik kepada agama itu? Bagus Bung. Iya. Jadi harus pakai hadis itu biar nasibnya sama kayak Ronaldo jadi orang kaya. Sedekahnya banyak. Iya. Sehat Palestina, hidupnya. sehat hidupnya Iya. gitu kan ya. Ya, artinya melihat satu hadis itu jangan cuman cukup melihat dari hadis itu. Harus dikomparasikan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 28 Allah bilang begini, la yattakhidil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Jangan kamu orang mukmin, jangan sampai kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, teman kamu, fans kamu, sebagai junjungan kamu. Enggak boleh Bung. Min dunil mu'minin. Kalau kamu meninggalkan orang mukmin. Oh. Nah, itu catatannya. Iya. Kalau kamu seperti itu, wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'. Kalau kamu melakukan itu maka itu bukan ajaran Tuhan, kamu akan dikecam oleh Tuhan. Kecuali kamu bertakwa. Jadi yang di sini bagus ya. Dalam tafsir saya menemukan referensi dalam tafsir Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Ya. Dari ayat ini beliau menjelaskan bahwa mualatul mukminin dengan al-kafirin atau hubungan. Nah, hubungan antara orang mukmin dan orang kafir itu dibagi jadi 4, Bung. Dibagi jadi 4. Ini kalau mau ditarik-tarik ke agama ya, kita bukan lagi melihat dia sebagai sosok manusia, tapi dari agama, sudut pandang agama. Kalau manusia jelas semuanya berada dalam taraf yang sama. Misalnya kelompok yang pertama adalah kelompok yang rela kepada kekafirannya orang lain, orang kafir, rela kepada kekafirannya orang lain dan membenarkan kekafirannya dan berteman dengan itu. Itu yang? Ini kelompok yang pertama. Oh, cuma pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya. Hukumnya ini adalah jelas disepakati oleh ulama, dia kafir. Berarti dia meridhoi, membenarkan apa yang dilakukan oleh orang kafir itu, yakni itikadnya, keagamaannya, dan dia berteman karena itu, karena dia saya berteman karena kamu bertuhan Yesus, karena kafir, begitu. Non muslim, takut ada yang tersinggung. Yang kedua, ini disepakati tidak kafir, tidak haram boleh. Ketika al-mu'asyaratul jamilatu bihasabil dhahir. Ketika hubungannya itu hubungan interaksi yang baik, yang al-jamilah, etis, estetik. Dari segi estetik. Karena indah begitu. Golnya cantik. Hazard.
Gets it back. Wriggles away from Keita. Oh, it's absolutely brilliant from Eden Hazard! What a play! Golnya cantik, golnya cantik, golnya cantik, golnya cantik, golnya cantik. Dan biasa bidzahir, bukan sampai meyakini bahwa Fanatik buta. Fanatik buta sampai agamanya diikutin. Ya. Ya kalau fanatik buta. Tapi Bung, aku yakin seandainya Ronaldo masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Tapi kan belum ada berita ya. Iya. Keluar Islam gara-gara Ronaldo itu Nggak ada. Dan itu ya jelas disepakati. Yang ketiga ini dia dilarang, kelompok yang ketiga ini dilarang, tapi tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Yakni ketika berteman dengan orang kafir, ngefan dengan orang kafir, non muslim, tapi lebih condong kepada non muslim daripada muslim sampai menjelek-jelekkan lah. Misalnya sama kayak pendukungnya Liverpool lah, kira-kira begitu. Salah muslim. Salah muslim. Ya, enggak maksudnya cara berpikirnya. Itu final Liga Champions puasa Bung. Ya, satu kali. Puasa kamu ini. Chelsea 2 kali. Tidak ada yang muslim. Rudiger guys, Rudiger. Ya. Gimana? Terus. Kelompok yang ketiga. Yang keempat ya? Kelompok yang ketiga itu ya. Kelompok yang keempat, 3 doang Bung. 3 doang, sorry. Ada yang 3. Berarti yang benar-benar disepakati kafir jika tadi itu meyakini kekafirannya dan ngefan ke dia karena kekafirannya. Gara-gara kafirannya. Nah, kalau cuman ngefan dia karena biasa bitoir, skill ya, estetik. Ya, estetik karena semuanya. enggak gini. Bagiku hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Iya, memang iya. Kalau kamu niruin gaya Ronaldo, ya kamu kayak Ronaldo. Iya, kayak gitu. Iya, benar. Kan biasa aja. Iya. Benar. Kalau kamu baca Al-Quran sama kayak itu, kamu Iya, sama baca Al-Quran. Ada yang berpendapat seperti itu. Iya, kan biasa aja. Enggak pas merembet. Iya. Kalau kamu sama menirukan gaya Ronaldo, kamu jadi kafir. Kan terlalu berlebihan bagiku. Iya, terlalu berlebihan. Tapi ada, Bung. Tapi mungkin ada yang terjebak dalam kelompok yang ketiga ini, Bung. Artinya dia itu menyayangi Ronaldo sampai meninggalkan keluarganya yang muslim atau sampai enggak mau sama pemain salah yang muslim, tapi aku enggak mau sih juga. Aku enggak tahu juga kalau itu memang ada. Karena itu akan katanya alasannya itu karena dia itu akan mengantarkan kepada hal yang kafir kayak gitu. Aku enggak tahu apakah itu ada apa enggak. Kayaknya enggak ada. Kayaknya enggak ada ya. Kayaknya enggak ada. Tapi kalau ngefan ke Ronaldo membenci salah enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Anjing. Ya fans bola itu harus fanatis. Harus fanatik buta, tapi tidak fanatik buta dalam soal agama ya gitu. Tapi ngomong-ngomong gini, Bung. Tentang Euro yang sekarang ini, Bung. Oke. Aku kenapa ke Inggris yang menurutku akan jadi juara. Ini langsung aku sebutkan. Aku pendukung Inggris dan aku prediksikan bahwa Inggris yang jadi juara. Itu karena aku membaca pola. Baca pola. Ya, salah satu pola itu kayak misalnya kita ke Liverpool lah. Liverpool itu baru juara UCL setelah 2 kali final. Ya. Secara berturut-turut. Dan kemarin tidak juara ya. Bukan tidak juara. Ya, dan ini Inggris untuk tahun ini final yang kedua kali. Bung. Oh ya. Jadi hidup bagiku pasti ada polanya gini. Kita dapat memprediksi masa depan dengan pola-pola. Misalnya contoh sejak kecil aku belajar kitab, aku disekolahin di pesantren. Tidak mungkin aku jadi pemain sepak bola. Iya benar. Itu bisa diprediksi gitu loh. Ngomong-ngomong tentang itu, gimana di dalam hukum Islam itu? Memprediksi. Tentang prediksi itu, Bung. Saya menemukan referensi dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Ini sebenarnya ramalan-ramalan, cek kodam, prediksi itu termasuk perilaku-perilaku orang awam katanya. Ya dan. Ini itu dagelan aja. Karangan kitab Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau menyebutkan bahwa ini ada yang 4 kelompok, Bung. Ketika seseorang itu memprediksi, meramal atau apapun bahasanya lah. Maka ada 4 kelompok yang ini konsekuensinya berbeda-beda. Kelompok pertama dia meyakini bahwa sesuatu yang
mengantarkan kepada prediksi itu seperti misalnya zodiak atau misalnya tadi statistik. Ya. Ya, statistik atau apapun lah, apapun itu yang dapat mengantarkan ke prediksinya dia meyakini bahwa itu bukan pengaruh dia sebenarnya. Misalnya besok Inggris menang, Ya. tapi mustahil. Inggris menang, pas kamu meyakini itu bukan karena statistik, tapi itu karena Allah. Nah, kalau dia masih keyakinannya, gitu ya, ya. keyakinannya itu bukan karena statistik, bukan karena hal-hal yang itu, maka itu tidak apa-apa. Ya. Itu jelas disepakati oleh ulama, itu disebut al-furqatun najiyah, furqah yang selamat. Itu kelompok yang selamat, akidahnya selamat. Yang kedua adalah kelompok di mana dia itu yakin bahwa memang bukan karena statistik, bukan karena zodiak, bukan karena apa kalau Piala Dunia dulu gurita atau gajah atau apapun kucing dan semacamnya. Bukan karena itu, memang dari Allah, tapi itu pasti terjadi. Langsung mendahului itu. Oh, ini pasti Inggris menang Ini nih. pasti Inggris menang nih, statistiknya begini, tapi Pasti. bukan karena statistik, ini karena Tuhan. Gimana Tapi kalau pasti itu? menang. Kalau seperti itu, maka itu sebenarnya katanya ulama bahasanya di sini itu, dia itu yang menyalahi hukum adat. Dia sebenarnya buta kepada hukum adat. Bahwa hukum adat kan bola itu bundar, Bung. Dalam bola itu bundar. Bisa jadi Inggris yang memang statistiknya begitu, tapi bisa jadi kalah kan. Iya, berarti kan permainan cantik benar itu Spanyol yang menang. Oh, gitu ya. Iya kan? Nah, itu sebenarnya sesuatu yang menyalahi hukum adat dan itu akan mengantarkan dia kepada kekufuran. Mengantarkan saja. Mengantarkan. Tidak kufur ya. Tidak kufur. Karena boleh jadi nanti akan jadi kufur gitu dia ya. mendahului hukum Tuhan. Padahal kan masih belum jadi. Ah. Gitu loh. Kelompok yang ketiga ada yang dia meyakini bahwa tidak ada dari Tuhan. Ini dari itu. Dari tabiatnya, dari statistik itu, dari gurita itu memang sendiri yang menentukan. Nah, kalau seperti itu jelas disepakati oleh ulama itu kafir. Oke, kita bahas kafir ya. Haram lah. Haram. Yang keempat itu adalah kelompok yang meyakini bahwa oke, itu yang berpengaruh, tapi karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan. Tidak apa pasti itu kan? Nah, itu ada dua kaul. Oh. Dan yang asoh itu tidak kafir. Tidak apa-apa. Nah, mirip-mirip dengan yang pertama. Cuman yang pertama kan tidak meyakini bahwa itu murni dari Tuhan itu. Sudah ada lagi loh, Bung. Tidak ada lagi. Dan ini Bung, sebenarnya di masa jahiliyah itu ada yang disebut dengan al-kahin dan al-arraf. Al-kahin itu orang yang disebut dukun, memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Kalau arraf itu orang yang memprediksi sesuatu yang sudah terjadi, bukan? Sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sama Nabi dikecam dua-duanya. Kamu jangan percaya sama kahin, jangan percaya sama arraf. Sesuatu yang sudah terjadi itu misalnya barangku hilang nih, nanya sama kamu tahu di mana tempatnya, kayak gitu. Nah, itu namanya arraf. Nah, bahkan dalam kitab Ta'limu Ta'lim mempelajari ilmu nujum, ilmu prediksi, ilmu prediksi lah bahasa kerennya, itu tak boleh. Iya. Kalau itu tidak dalam rangka kebaikan. Kalau dalam rangka mendahului takdir Tuhan, mendahului hukum adat. Pasti tidak boleh ya. Harus tidak boleh. Tapi kalau untuk mengetahui ini arah kiblat kemana, untuk mengetahui siapa yang menang besok, misalnya Spanyol gara-gara permainannya bagus dari awal sampai akhir, tidak ada cacatnya. Nah, itu jelas boleh. Ya. Dan meyakini bahwa hokinya Inggris sampai final yang katanya tidak enak. Oh, hoki ya, sama kayak judul loh. Ya, hoki katanya Jerry Pauline itu hanya 1/100 menangnya. Tapi berarti kamu pendukung Spanyol. Ya jelas deh. Oleh. Oke, aku Inggris. El Profesore. Pelatihnya Spanyol siapa, Bung? Itu saya. Saya ini jujur, Spanyol ini saya nggak tahu orangnya, cuman saya tahu mainnya. Karena saya tidak mengikuti Euro dari depan ya. Saya mengikuti Spanyol ini dari 8 besar lah. Kamu tahu kan Harry Kane? Kalau Inggris saya tahu semua. Iya itu makanya. Tahu kualitasnya kan? Enggak. Karena kemarin tidak bisa membuktikan. Bellingham. Saya cuman saya meyakini begini. Bukan meyakini nih ya, prediksi. Kalau dia mainkan Cole Palmer, pemain saya ini dari Inggris, dari babak pertama, saya yakin bisa menang. Oh, pindah kamu dah? Bukan. Bagaimana? Kamu ini bisa menang di babak pertama. Saya belum selesai. Iya,
babak kedua dihajar. Babak kedua dihajar. Oke, santai, Bung. berarti kita ini take sebelum terjadinya sesuatu Iya. ya. Apakah Inggris yang aku prediksi kan karena pola-pola selama ini Pola-pola hoki ya, pola-pola hoki. tidak bisa. Jelas itu bukan pola permainan. Kalau kata Justinus Lasana, Ya. orang yang memprediksi bola hanya karena dia hoki menang, ya. Karena dia itu menang lah, bukan karena dia shotnya berapa, bukan karena dia umpannya berapa. Itu orang yang Gini. belajar ke Mourinho. Aku kan tidak bisa menjelaskan dengan waktu yang pendek kenapa aku bahasakan dengan hoki, Bung. Bahasa hoki itu cukup mewakili strategi yang tidak bisa dibaca oleh lawan. Oh ya itu. Itu kan keren. Nggak bisa dibaca strateginya Inggris itu. Sampai tidak bisa dikalahkan, Bung. Nggak bisa dibaca. Berarti kan sangat keren gara-gara tidak bisa dibaca itu. Iya. Bagus, sangat keren untuk Inggris. Kita lihat ya, Bung ya. Kita lihat besok. Kamu akan ngasih apa ke aku kalau Inggris menang, Bung? Di luar kamera nanti. Ya, mungkin cukup ya, Bung. Oh ya, oke. Apa ada tambahan dulu? Ini sebenarnya sih doa. Kita akhiri dengan doa ya. Gimana hukumnya kita mendoakan saya Spanyol, kamu? Inggris. Kamu doakan Inggris. Ya mendoakan semoga menang ya, Bung. Sholat menang. tahajud misalnya. Iya. Gimana itu? Itu dalam mendoakan orang-orang kafir itu atau non muslim sebenarnya ulama berselisih pendapat. Cuman ulama sepakat kalau itu masih hidup, kalau itu persoalan dunia bukan soal akhirat. Jelas ulama sepakat memperbolehkan. Bahkan kalau soal akhirat pun kalau kita mengaca Al-Quran, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ketika ayahnya menolak diajak. Itu apa yang dikritik tapi. Qala salamun alaika. Iya, tapi dikritik makanya oleh Tuhan di ayat yang selanjutnya. Iya, ayat berapa gitu. Aku soalnya pernah update status itu. Oh iya, dikritik sama Tuhan. Ya, tapi itu bagian dari ijtihad lah. Intinya kalau bahkan Nabi Muhammad itu ada kisah unik untuk menutup ini ya. Nabi Muhammad itu pernah dikasih minuman dari orang Yahudi karena beliau sangat haus. Kemudian Nabi Muhammad mendoakannya. Jammalakallahu. Semoga Allah membaguskan kamu. Nah, gitu. Maka jammala Spanyol Allah. Spanyol lah. Ya, berarti perdebatan ya tentang mendoakan itu ya, Bung ya. Kalau akhirat. Kalau dunia jelas. Apalagi dia berbuat baik kepada kita. Sepak bola ini menyenangkan kita ya, Bung ya. Iya, jelas menyenangkan. Ya, Semoga Spanyol. Nggak usah lah. Bagiku Inggris nggak usah disemogakan, Bung. Karena jelas. Iya, Bukan gak usah disemogakan. Enggak. Disengsarakan saja. Ya, hajar Spanyol. Hajar. Oke, Bung ya. Cukup Oke. ya. Salam sepak bola. Salam sehat. Bukan salam hoki.